Segarang apapun karakter mereka di lapangan, pada dasarnya pemain sepak bola juga tetap seorang manusia. Pilihan dalam memeluk agama kepercayaan merupakan hak masing-masing setiap individu. Tidak jarang para pesepak bola memutuskan untuk memeluk agama Islam. Lewat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seorang pemain yang sebelumnya temperamental, sekarang dipercaya untuk bertugas sebagai kapten tim. Ada juga pemain yang menjadi dermawan dengan mendirikan sebuah musola. Menyambut bulan suci Ramadan, Cetak Gol Indonesia kali ini akan membahas pemain asing dan pemain naturalisasi yang mu'alaf saat sedang berkarir di sepak bola Indonesia. Regulasi yang memperbolehkan pemain asing untuk berlaga di sepak bola Indonesia membuat pemain bule tertarik untuk mengadu nasibnya di tanah ibu pertiwi. Diawali dari lapangan hijau, tidak jarang pemain memutuskan untuk menetap di Indonesia. Tinggal di Indonesia membuat mereka otomatis mempelajari budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satunya kegiatan beragama umat Islam. Pesepak bola mulai mengenal sholat 5 waktu, berzakat, sampai berpuasa. Dari sekian banyak pemain asing dan pemain yang telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ada 4 pemain yang cetak gol pilih untuk dibahas di video kali ini. Mereka kemudian memilih menjadi seorang mu'alaf, menjalankan rutinitas sebagai seorang muslim, dan tidak sedikit yang berjodoh dengan wanita muslim juga. Christian Gonzalez. Di tahun pertamanya bermain di sepak bola Indonesia, striker bernama lengkap Christian Gerard Alvaro Gonzalez itu memutuskan menjadi mu'alaf dan mengkonversi namanya menjadi Mustafa Habibi. Entah kebetulan atau tidak, keputusan Gonzalez untuk mu'alaf membawa berkah. Pemain berjuluk El Loco tersebut semakin menggila di atas lapangan. Gonzalez sukses melesakkan 174 gol hanya dalam 106 pertandingannya bersama Persik Kediri. Gonzalez juga sukses mencetak 90 gol dalam 72 laga bersama Persib Bandung. Tidak sampai di situ, pemain berdarah Uruguay itu juga menjadi andalan Alfred Riedel di Piala AFF 2010 setelah memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Sang istri, Eva Nurida, mengatakan kalau keinginan Gonzalez menjadi seorang mu'alaf memang berasal dari hati nuraninya. Berawal dari istrinya yang rajin beribadah serta berzikir di rumah, Gonzalez semakin kagum saat mengetahui kalau Islam adalah agama yang mengutamakan kebersihan. Pelan-pelan dia mendalami agama Islam lewat ceramah, tasbih, serta Al-Quran kecil yang selalu dia bawa di dalam tas yang dia pakai sehari-hari. Sekarang ketika menginjak kepala 4, keimanan El Loco semakin meluap. Dia bahkan selalu menggelar tahlilan di malam sebelum pertandingan, gemar membagi rezekinya kepada yatim piatu, dan membangun sebuah musola di Mojokerto. Abanda Herman. Cerita berbeda datang dari bek tengah yang pernah membela PSM Makassar, Persija Jakarta, Persema Malang, Persib Bandung, dan Barito Putra. Kalau Gonzalez hanya butuh 1 tahun sebelum mantap memeluk agama Islam, Abanda membutuhkan 9 tahun merumput di tanah air sebelum memutuskan sujud ke arah kiblat. Pemain asal Kamerun ini resmi menjadi seorang mu'alaf pada 18 April 2013. Namanya kini berubah menjadi Ahmad Abanda Herman. Umuh Mukhtar sebagai manajer Persib Bandung bahkan terisak saat Abanda resmi memeluk agama Islam. Proses menjadikan Abanda sebagai seorang mu'alaf juga ditonton ratusan warga dan para bobotoh di Masjid Nurul Iman, Bandung. Tentu keputusan besar dalam hidupnya itu bukanlah didasari dengan alasan yang asal-asalan. Terketuknya pintu hati Abanda berasal dari keinginan untuk bergabung bersama kawan satu timnya
yang melaksanakan sholat berjamaah. Diego Misel. Diego resmi mencatatkan dirinya sebagai pemeluk agama Islam pada tanggal 7 Februari 2013 lalu. Prosesnya pun mengharukan. Pemain berdarah Belanda itu mengucapkan syahadat saat sidang pengadilan kasus pemukulan yang dia lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kapitra Ampera, yang merupakan anggota tim kuasa hukum Diego, adalah orang yang berjasa membimbingnya mengucap 2 kalimat syahadat. Meskipun berada dalam pengadilan, keputusan mu'alafnya bukan untuk mendapatkan simpati dari publik dan hakim, apalagi untuk meluluhkan hati pesinetron Nikita Willy yang saat itu sedang dekat dengan dia. Diego mengaku mendapatkan hidayah saat dia tumbuh bersama lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Alasan yang dibeberkan pada 7 tahun yang lalu terbukti benar. Kini Diego semakin pede dalam menampakkan ketaatannya sebagai seorang muslim. Memanjangkan janggut, menikahi seorang wanita muslim yang soleha, dan menjadi sosok yang lebih mampu mengatur emosinya. Musim ini, Diego Misel dipercaya mengemban tugas sebagai kapten Borneo FC. Pato Giménez. Mungkin tidak banyak yang mengenal nama Pato Giménez. Pria berkebangsaan Chili ini pernah menggemparkan dunia sepak bola nasional setelah melakukan tendangan penalti dengan mata tertutup. Saat itu, dia masih membela Persib Bandung kala menjamu Persijap Jepara di babak 16 besar Piala Indonesia. Tingkahnya tersebut sangat beresiko karena dia menjadi salah satu eksekutor penentu pertandingan. Dengan bandana yang terpasang di matanya, mantan bek Semen Padang itu berhasil mengelabui kiper lawan. Cerita mu'alaf Pato terjadi saat dirinya membela Semen Padang. Keramahan serta keterbukaan umat muslim di Sumatera Barat membuat Pato luluh dan memutuskan untuk mu'alaf. Pato bercerita kepada media kalau momen yang membuatnya mendapatkan hidayah terjadi saat menyaksikan aparatur desa, kolonel TNI, dokter, guru, dan pengemis berada di saf yang sama. Agama Islam yang tidak membeda-bedakan setiap manusia membuat Pato semakin jatuh cinta kepada Islam. Itulah beragam cerita mu'alafnya pesepak bola nasional yang dapat kita ambil hikmahnya. Setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing yang perlu kita hargai. Kami dari tim Cetak Gol Indonesia mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan bagi penonton yang sedang menjalankannya.